Selamat pagi, Mbak. Pagi. Eee, Perkenalkan nama saya Arif Herudin. Saya hari ini bertugas untuk mewawancari Anda ya. Kalau Mhm, kalau boleh tahu, sebelumnya Mbak boleh memperkenalkan diri Mbak sendiri? oke. Perkenalkan saya Septia, saya bekerja di sebuah perusahaan sepatu di daerah Serang, Banten. Hmm, Saya di sini bekerja sudah hampir kurang lebih 10 tahun, dimulai dari tahun 2012 sampai dengan saat ini sih. Dan saya bekerja sebagai staff purchasing di development sampel sepatu. baik. Sudah berapa lama Mbak di perusahaan itu? Kurang lebih sih hampir 10 sih, Mas. Oh, udah 10 tahun. Oke. Mhm, Di bagian itu aja Mbak, nggak pindah-pindah? Atau iya di pernah sini aja. baik. Enggak, di purchasing aja. Kalau boleh tahu nih, di purchasing ini tugas Mbak ini sebagai apa nih? Maksudnya tugas pokoknya ini sehari-hari apa? Tugas-tugas yang harus Mbak Sebenarnya jalani? sih sebenarnya sih kalau di purchasing itu sendiri sih ada 2 kategori ya, ada purchase order sama purchasing payment. Hmm, Dan saya handle di bagian purchasing, PO, purchase pe order, yang mana mmm, umumnya sih, pembelian material bahan baku itu ke supplier sih, sampai mendatangkan, barang itu ke pabrik. baik. Kalau boleh tahu nih, selama Mbak kerja ini ada nggak nih suatu permasalahan dalam pekerjaan Mbak? Ya, putus-putus, Mas. Eee, Kalau boleh tahu, selama Mbak bekerja ini, apakah ada suatu permasalahan? Halo Mbak, jelas suara saya? Ya, jelas, Mas. Heeh. Gimana, Mas? Kalau boleh tahu nih, boleh nggak nih ceritain pengalaman Mbaknya nih ketika Mbak membuat permasalahan nih dalam pekerjaan Mbak? Oh, misalkan ya, biasa kan kalau purchasing PO itu kan, pembelian material bahan baku sampai datangnya material ya, dan kita itu punya target tuh. Di sini itu material harus kita datangkan untuk yang lokal ya. Kebetulan saya Mhm, handle yang supplier lokal tuh 10 sampai 14 hari. Nah, biasanya nih ada beberapa supplier yang bandel nih, material yang mereka datangkan itu nggak sesuai dengan target yang kita inginkan. Misalkan bisa datangnya mereka bisa lebih dari 14 hari atau enggak 15 mmm, hari. Seperti itu sih biasanya masalah yang sering muncul kalau untuk di pembelian material. baik. Lalu apa nih yang Mbak lakuin nih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut nih, Mbak? Yang pasti sih, selalu follow up ya, atau enggak komunikasi sama si supplier-nya itu, biar tetap, status materialnya itu selesai walaupun udah delay gitu kan, dan bisa datang ke factory, maksudnya ke pabrik dengan, Mhm, eee, lead time yang sudah delay sih. baik. Lalu nih, Mbak, setelah Mbak melakukan itu, hasilnya apa nih? Hasilnya ya materialnya datang ke pabrik walaupun Mhm, dengan kondisi terlambat nyampenya, nggak sesuai mmm, dengan target yang kita mau tadi yang saya sampaikan sampai 14 atau 10 sampai 14 hari. baik. Terus, Mbak, nih, kan dalam pekerjaan itu kan, eee, terkadang kan atasan nih minta kita selesaiin pekerjaan yang mendadak ya, deadline-nya ya. Nah, Mbak pernah Mhm, nggak mengalami hal seperti itu? mendadak ya? Iya, Sering sih. mmm, biasanya tugas apa nih yang Mbak dapetin nih, untuk deadline yang mendadak ini? Misalnya ya, itu kayak kan kita kan di development sampel sepatu nih, biasanya Mhm, setiap season itu ada project baru, ya kan. Nah, kebetulan kemarin ini kita lagi,
lagi apa namanya ya, lagi ngejalanin project baru namanya itu tim travel, ya kan. Hmm. Yang mana item-item atau barang-barang yang di-request oleh development itu, item-itemnya baru dan harus datangnya itu, ke factory itu harus cepet datangnya. Misalkan hari ini mereka ada saya kan megang purchasing aksesoris ya, kayak tali Hmm. sepatu, webbing, gitu. Nah, Hmm. karena ini project-nya adalah new project dan biasanya itu muncul item-item baru yang nggak pernah kita order sebelumnya dan Hmm. itu pun atas request-nya dari development tuh harus datang bukan tepat waktu sih, lebih cepat dari yang biasanya gitu. Baik. Lalu nih Mbak, untuk menyelesaikan tugas itu Mbak, dengan deadline yang ditentukan, biasanya Mbak ngelakuinnya apa nih? Boleh diceritain nggak? Sama sih kayak yang pertama tadi itu, komunikasi lagi sama si supplier-nya gitu kan, atau enggak, Hmm. iya yang pasti sih karena kita berhubungnya di purchasing ya, dan Hmm. rekan kerjanya juga adalah supplier, jadi otomatis sih ya komunikasi sama si supplier-nya untuk mendatangkan, permintaan kita yang dengan desain yang aneh-aneh atau item-item yang baru yang sebelumnya mereka nggak pernah pernah buat gitu. Tapi Mbak menjelaskan juga nggak ke atasan Mbak nih, kalau misalkan permasalahan itu seperti ini. Jadi deadline-nya ini, apa namanya, nggak bisa tepat waktu. Pernah Itu nggak? udah pasti sih Mas, sering. Hmm. Apalagi ya, namanya kita purchasing ya, pembelian, tiba-tiba development atau atasan, kalau misalkan atasan biasanya juga atas instruksi bagian, departemen lain ya, termasuk Hmm. biasanya kan kalau purchasing ini kan, under kerjanya sama development ya. Development ini kan yang suka minta request pembelian ke purchasing gitu kan, dan Hmm. atasan tuh biasanya dapat instruksi dari bosnya development gitu kan, untuk kan dia di apa ya namanya, di apa ya namanya itu, atasan kan biasanya atasan kita nih purchasing di dapat instruksi dari bosnya development nih, gue mau nih material ini datang nih, bentuknya kayak begini, lu bantu follow up, bisa datang 2 atau 3 hari kemudian, dan secara logika kan itu impossible ya, baru minta hari Hmm. ini, terus Betul. kemudian besok harus datang gitu kan, ya mau nggak mau ya tetap harus di follow up dan bos juga nggak mau tahu kondisi kita saat ini kalau misalkan kita lagi tertekan atau Hmm. enggak pressure gitulah intinya. Baik. Nah, itu, hasilnya tuh bagaimana Mbak setelah Mbak melakukan itu? Dengan kayak gitu ya hasilnya, material yang kita butuhkan, tetap material yang kita mau ya tetap datang, akhirnya sih sesuai permintaan yang kita mau gitu, yang kita butuhkan. Baik Mbak. Nah, terus nih dengan masalah tersebut nih, Terus boleh nggak cerita ini heeh, ketika, eee, terdapat masalah nih di dalam perusahaan. Nah, terus gimana nih caranya Mbak nih, pengalaman Mbak untuk permasalahan ini biar nggak merugikan perusahaan nih, tapi kalau bisa menguntungkan, pernah nggak? oh, mmm, baru-baru banget sih nih hari ini nih misalkan, eee kan kita kembali lagi ya, saya bilang Mhm. tadi kan kita purchasing nih, selalu Iya. beli bahan baku gitu kan. Bahan baku itu, biasanya, eee, stok warehouse, kan material datang tuh di warehouse ya kan. Biasanya material yang kita beli itu kan belum tentu pemakaiannya langsung habis gitu, kadang masih ada sisa banyak tuh, Mhm. stok di warehouse. Jadi kan dengan stok penumpukan penumpukan stok bahan di warehouse itu kan, membuat rugi perusahaan gitu kan Mhm. ya. Nah, kebetulan hari ini atasan saya gitu kan, menyuruh, menginstruksikanlah ya ke yang handle ke handle maksudnya
menginstruksikan ke bagian purchasing yang handle beberapa kategori jenis material ya, untuk nego ke si supplier, yang tadinya misalkan barangnya kita bayar gitu kan, kalau bisa sih minta, FOC. FOC itu gratis gitu ke si supplier-nya gitu, biar kita pada saat kita beli, barang datang itu kita nggak perlu bayar, tuh. Baik. Jadi kayak, menghemat pembayaran, menghemat pembayaran bahan material sih ke supplier gitu. Terus yang Mungkin ya kayak gitu sih heeh, salah baik. satunya. Yang Mbak lakuin nih untuk langkah-langkah tadi itu apa aja, Mbak? Yang itu tadi yang saya bilang tadi, berkomunikasi ke si supplier untuk Heeh. negosiasi mengenai kebijakan pembayaran yang tadinya kita bayar tuh barang itu ya kan, karena kita nggak mau rugi ya biar dapat untung gitu kan. Jadi biar material itu kita minta gratis sama, ke si supplier-nya gitu. Berarti hasilnya itu, perusahaan ini diuntungkan dengan tidak bisa gratis ya itunya, Mbak, ya? Ya, bisa Iya. mendapatkan bahan baku atau material, secara gratis gitu. Ya Mmm, istilahnya ya nggak nggak cuma-cuma juga sih. baik. Nah terus, Mbak, di dalam, apa, pekerjaan nih, Mbak pernah Mhm. nggak, eee, melakukan suatu inisiatif nih, supaya nih pekerjaan Mbak nih lebih efektif nih, nggak sesuai misalnya keluar dari prosedur, tapi pekerjaan Mbak nih bisa lebih cepat nih selesainya. Inisiatif cara Mbak sendiri, pernah nggak? Pernah sih. Biasanya kan Mmm, kita sesuai, SOP ya. ya betul SOP maksud saya. Ya, SOP-nya kan terkadang dari setiap perusahaan itu kan, eee apa ya namanya, ribet ya untuk Iya, dijalanin. Terus juga mhm, kan pabrik kita ini adalah pabrik besar gitu kan, semua material, yang datang ataupun keluar kan harus ada dokumen gitu ya, dokumen heeh, masuk ataupun dokumen keluar gitu kan. Nah, misalkan dari satu case ya atau contoh nih, misalkan development ya, mhm, ada request permintaan nih ke purchasing untuk, pembelian material nih yang mendadak misalkan, yang dia hari ini minta, terus kemudian, besok besok harus dateng gitu kan, tapi datangnya harus, pagi-pagi gitu kan. Itu biasanya saya minta ke si supplier untuk kirim barangnya itu tanpa dokumen, walaupun itu mmm, menyalahi aturan SOP dari si, purchasing itu sendiri sih untuk, mendatangkan materialnya baik, Mbak, gitu. Yang seharusnya kan misal nih kalau, pembelian material terus barang datang gitu kan, barang datang itu kan, sebelum dia masuk ke pabrik kan harus buat dokumen dulu nih, mhm, istilahnya BC lah ya, BC masuk. Nah, kalau misalkan menggunakan dokumen BC itu, biasanya proses kerjanya itu lama, bisa mhm masuk mhm, barangnya itu ke pabrik itu tuh sore, setengah mmm, lima, sedangkan kebutuhan dari development-nya itu kan butuh pagi-pagi nih untuk mereka untuk kirim sepatu ke buyer atau ke customer gitu kan. Dia biasanya kirim misalkan sebelum istirahat gitu kan atau jam 1, jadi otomatis, saya punya inisiatif sendiri ke supplier untuk mendatangkan material itu, sebelum istirahat dengan cara apa, ya biasanya dengan cara kirim by amplop dulu atau enggak pakai apalah yang sekiranya tidak terlihat oleh, eee, apa ya, hanggar atau bea cukai lah gitu. baik. Nah terus, Mbak, nih dalam, eee, pekerjaan sehari-hari kan nih, apalagi Mbak udah bertahun-tahun ya, pasti kan adanya perubahan tentang SOP atau aturan ya, Mbak. Iya. Nah, boleh nggak sih ceritain nih, bagaimana nih Mbak menyesuaikan diri dari, perubahan tuntutan tersebut nih?
Kan, Menyesuaikan diri. menyesuaikan diri ya? Mhm. Ya, dari dulu kan kan sekarang saya ngambil contoh lagi ya, kan Mmm. saya di pembelian nih, kalau zamannya saya dulu pada saat itu adalah kita, open open PO ke supplier atau kita kirim PO ke supplier biasanya kan secara manual tuh, misalkan, Iya. by Excel aja gitu. Misalkan development request nih, permintaan bahan baku nih, ke kita nih, "Ini loh gua pengen beli tali nih," gitu kan, atau webbing gitu kan, biasanya tuh manual secara Excel gitu. Nah, sekarang karena perkembangan atau, apa ya namanya ya, dari perusahaan sendiri gitu, eee, bukan lebih meningkatkan sistemnya, lebih pembaruan sistem. Jadi sekarang itu, pembelian material itu udah melalui sistem yang sebelumnya awalnya adalah by Excel, sekarang Mhm. itu lebih cepat lah intinya. Jadi penyelesaiannya ya mengikuti aja sih, lambat laun juga udah terbiasa. Baik, terus baik, hasilnya apa nih, Mbak, dengan Mbak menyesuaikan itu, Mbak? Mengikuti alur aja nih? Ya ngikutin alur ya, oh ya, mengikutin alur ya biasanya ya kadang kita juga ada itu sih, apa sih namanya, panduan atau enggak training dari sistem tersebut gitu, biar kita Heeh. itu, eee, penyesuaian lah untuk melakukan, perubahan sistem itu biar terbiasa nantinya gitu. Baik. Berarti Mbaknya ini, ini ya, apa, agar kita nih bisa mengoperasikannya, jadi dikasih training dari perusahaan ya? Iya, Baik, Mbak. gimana? Nah, dari Mbak pernah nggak mengikuti, selain training yang dikasih kantor ini, yang diadakan oleh kantor, pernah nggak Mbak berinisiatif nih untuk, melakukan belajar di luar untuk mempermudah atau lebih cara yang lebih efektif dengan Mbak belajar di tempat lain? Di kebetulan kan kita itu bukan kayak, perusahaan yang lain gitu ya, Mas, ya, dan kita, kayak yang seperti Mas sampaikan tadi itu barusan, kayaknya Mhm. kita nggak pernah ada yang seperti itu, Mas. Baik. Berarti nggak pernah ada, Soalnya kita itu, eee mhm, berarti Mbaknya nih nggak pernah ya, kayak misalkan, Mbak nih belajar dari internet atau YouTube nih, gimana nih caranya nih biar pekerjaan ini bisa lebih mudah? enggak sih, secara otodidak aja sih kita belajarnya. Baik. Eee, terus dalam melaksanakan tugas sehari-hari nih, pernah nggak sih Mbak membuat, jadwal atau daftar tugas yang harus Mbak lakukan? Boleh ceritain nggak kalau misalnya ada? Oh, ada sih biasanya, itu misalkan nih, kan kalau mau berangkat kerja tuh dalam pikiran tuh udah tahu nih, apa aja yang mau dilakuin, hal pertama apa nih yang mau dilakuin gitu kan. Mhm. Biasanya sih, pagi tuh rutinitasnya biasanya, checking material, enggak, Mhm. checking material ke pos gitu kan. Setelah kita checking material, sambil ngambil surat jalan gitu ya atau delivery order-nya gitu kan atas material tersebut gitu kan. Kemudian, update ke dalam sistem gitu kan. Setelah update dalam sistem, data tersebut harus ditransfer ke bagian gudang gitu. Setelah bagian gudang proses atau mereka print hang tag gitu kan, biasanya, apa namanya, berikutnya sih bikin nota. Nah, kalau bukan nota ya, namanya, apa ya, tagihan, bikin proses tagihan gitu kan, atau penerimaan barang ya.
Mhm. Itu yang handle bagian orang beda lagi sih, yang handle itu adalah udah di bagian purchasing payment gitu kan. Sudah itu dilanjutin oleh purchasing payment, biasanya saya akan, tarik PO tarik, tarik PO ya, tarik PO dari sistem untuk di-sending ke si supplier gitu kan. Begitu aja, bergulir aja setiap hari kayak gitu. Berarti Mbak pernah membuat itu dalam suatu tulisan atau, dalam Enggak catatan sih, di HP? langsung Mengulir aja ya, mengalir aja ya maksudnya? enggak, iya, heeh. Mmm, baik. Terus Mbak, dalam, eee, Mbak ini menyelesaikan masalah nih Mbak, berarti kan masih ada keputusan nih yang harus Mbak ambil ya, betul ya? Nah boleh ceritain nggak Mbak, eee, Mhm. gimana caranya Mbak ini mempertimbangkan alasan keputusan yang Mbak buat ini? Maksudnya gimana nih? Putusan Jadi, kayak gimana nih? misalkan nih Mbak nih dalam pekerjaan sehari-hari, pasti kan ada suatu masalah nih. Ah Nah, suatu masalah ini kan harus diselesaikan dengan Mbaknya ini mengambil keputusan supaya masalah ini selesai. ah Nah, gimana nih mhm. caranya Mbak untuk, mempertimbangkan alasan keputusan yang Mbak ambil ini? Biasanya sih berdiskusi ya sama Heeh, atasan gitu kan. Misalkan ketika kita ada masalah nih, kayak kembali ke pertanyaan, Mas tadi di awal gitu kan, apa sih tadi tuh, masalah apa gitu kan mhm, yang pernah saya alami gitu kan selama bekerja di sini, yaitu misalkan saya mendatangkan material yang telat gitu kan, terlambat, pasti saya berdiskusi dulu nih ke atasan gitu kan, "Ini loh, bos, ini supplier ini nih materialnya datangnya lama, nggak sesuai dengan keinginan kita 10 sampai 14 hari," gitu kan. Ya udah akhirnya biasanya, atasan tuh yang langsung, turun tangan untuk, ngebantu follow up ke si supplier-nya, yang supplier yang bandel-bandel gitu. mmm, berarti yang Mbak lakuin langkah-langkahnya apa aja nih, Mbak? Boleh jelasin lagi nggak? Oh, langkahnya biasanya nih, eee, pertama nih ngasih, data terlebih dahulu ke si bos gitu kan, ke atasan gitu kan. Kemudian nanti, saya komunikasi sama bos nih mau, supplier-nya ini, eee, delay atau lambat datang materialnya gitu kan. Dan data itu nanti si bos saya ya maksudnya, yang ngasih ke si supplier gitu untuk, dia yang meneruskan atau melanjuti, komunikasi untuk follow up ke si supplier-nya gitu sih. Terus hasilnya apa nih, Mbak? Hasilnya Iya, hasilnya itu, material karena balik lagi, karena kan kita pembelian material tuh otomatis materialnya itu, datang ke mana namanya, ke pabrik gitu mhm, kan, ke mmm, ke iya ke pabrik, baik. Saat ini Mbak bekerja dengan tim atau sendiri di dalam pekerjaan Mbak ini? tim Mas, Oh, tim. Hasilnya nah boleh ceritain nggak, gimana tim Mbak saat ini? apa Mas? Boleh Nggak ada, ceritain boleh ceritain nggak tim Anda saat ini tuh bagaimana? saya itu, ada beberapa tim nih yang kerja yang bareng sama saya, satu tuh tadi yang saya bilang tadi, yang purchasing payment gitu kan, Mhm, terus satunya lagi itu, yang buat dokumen atas, barang masuk ataupun keluar gitu. Jadi ada beberapa tim lah, baik Mbak. Dalam tim ini, ada 2. berarti kan di dalam tim ini kan terkadang kan adanya konflik ya Mbak ya, atau ketidaksetujuan nih, atau kesalahpahaman dalam tim.
Nah, bagaimana sih boleh ceritain cara Mbak nih menghadapi konflik tersebut? Apa Mas? Putus-putus. Dalam suatu tim kan pasti ada yang namanya konflik ya. Oh, heeh, Heeh. selisih pendapat. Nah, betul. Nah, boleh ceritain nggak bagaimana caranya Mbak menghadapi konflik tersebut? Kalau misalkan dalam hubungan kerja pastilah ya ada selisih pendapat gitu kan antara rekan kerja atau enggak sama departemen lain gitu kan. Biasanya sih kembali lagi komunikasi sih, komunikasi dua arah antara kita sama rekan rekan kerja kita biar bisa dapat solusi gitu kan. Dan untuk kedepannya akan lebih baik lagi gitu kan. Hmm, itu konfliknya tuh mengenai hal apa nih, Mbak? Boleh ceritain nggak? Konfliknya biasanya nih kita satu material ya, kedatangan material yang delay, lambat, itu kan bisa menimbulkan selisih tuh antara rekan kerja. Misalkan dari development itu kan dia ada request material, terus mereka berpedoman dengan lead time ya, lead time sampel 10 sampai 14 hari gitu kan. Terus dia tahu material dia itu datangnya delay, terlambat, otomatis di situ tuh muncul tuh selisih pendapat antara kita sama si sebutannya developer ya, itu. Terus bisa juga dengan quality material reject gitu tuh. Biasanya si developernya tuh suka ngomel-ngomel lah, suka apa ya, iya suka ngomel-ngomel nih, kenapa material yang datang kebanyakan yang reject gitu-gitu, gitu biasanya. Terus hasilnya apa nih, Mbak? Setelah Mbak tadi melakukan cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hasilnya biasanya dengan komunikasi, biasanya maksudnya rekan kerjanya mau menerima terkadang dengan penjelasan kita kenapa penyebab masalahnya ini biasanya terjadinya kenapa gitu kan. Biasanya kalau misalkan kayak gitu kan bukan kekuasaan kita ya, kalau hal-hal yang terjadi itu kan di luar kemampuan kita gitu kan. Hasilnya biasanya ya apa ya? eh Tetap didengarkan juga sih apa apa namanya? Bukan komentar sih, apa ya? Pendapat kemauannya dari si development-nya itu sendiri tetap kita tampung, tapi walaupun dengan selisih pendapat kita tetap sampaikan ke si supplier dan hasilnya material itu datang sesuai permintaannya si development itu sih. Baik. Nah, terus kan dalam tim ini kan terkadang ada anggota tim ini yang kayak kehilangan arah atau kehilangan semangat ya, Mbak ya. Nah, pernah nggak sih Mbaknya ini memotivasi anggota tim tersebut, Mbak, supaya dia bisa lebih semangat lagi untuk bekerjanya? Mas, kadang saya juga sih butuh motivasi Mas dari bos atau atasan. Oh, baik. Hmm, biasanya sih nggak pernah ada sih yang kayak gitu. Baik, Soalnya Mbak. kita kerjanya di sini itu sesuai target dan mau mau harus menyelesaikan tanggung jawab masing-masing. Baik. Terus dalam suatu proyek kerja nih, Mbak pernah nggak menjadi seorang leader? Kalau pernah, boleh diceritakan nggak? Eh tuh ya, ini apa namanya? eh Mengenai oh ya, kan, saya kan bekerja dengan tim tuh, tim saya adalah
payment saya ini kan harus, harus melakukan proses pembayaran atas material yang telah saya beli tuh. Kan biasanya, untuk lebih ke mengontrol atau pembayaran, proses pembayaran, atas material saya sih, Mas, biasanya kan setiap pembelian material itu kan harus ada schedule pembayaran nih, gitu kan. Mhm. Misalkan supplier A, B, C, dan D gitu kan, mereka punya schedule pembayaran kadang 1 bulan dari setelah terimanya barang gitu kan. Kalau misalkan lewat dari itu biasanya supplier suka kirim email ke kita gitu kan, eee eee, mereka menanyakan gitu kan, kenapa material ini kenapa tagihan ini belum dibayar. Biasanya lebih ke maintenance atau memonitor, payment sih, Mas. Mmm, Ya, eee, payment tim saya gitu. baik. Terus nih Mbak, kan Mbak bekerja ini di bidang pembelian ya, berarti kan, sering nih bertemu dengan, rekanan lah ibaratnya ya kan. Nah nih, Mhm. bagaimana nih caranya Mbak nih menjalin hubungan yang baik nih terhadap, rekan kerja, customer, atasan, ataupun yang rekanan yang Mbak beli materialnya ini? Komunikasi yang pasti komunikasi yang baik gitu kan, standar sih saling saling, menghormati gitu kan, sesama, eee, sama customer, sama saling menghormati, menghargai aja sih atau kunci utamanya sih komunikasi dengan baik aja. Baik Mbak. Terus Mbak, pernah nggak nih ada, masalah dalam sesama rekan kerja atau customer atau dengan, rekanan tersebut? Iya, gitu. Boleh, Mbak, satu lagi nih, apa pernah terjadi masalah dalam membangun hubungan tersebut, Mbak? Sejauh ini ya, Ya. sejauh saya bekerja di sini nih ya, belum pernah ada sih, belum ada dan jangan sampai ada gitu kan. Soalnya kalau udah ada masalah sama customer itu, bawaan kita atau ya bawaan kita jadi nggak enak gitu kerjanya, nggak apa ya, nggak enjoy gitu bawaannya kalau misalkan terjadi hal tersebut. Baik, Mbak. Terus Mbak, boleh ceritain nggak sih, tadi kan Mbak membangun hubungan baik itu dengan komunikasi ya. Nah, boleh ceritain nggak pengalaman membangun hubungan komunikasi dengan customer nih kayak gimana nih, Mbak? Hubungan ya biasa Mas, standar, komunikasi, halnya kita, gimana ya jelasnya ya, ya komunikasi 2 arah lah antara kita sama mereka gitu kan, kita maunya apa, terus kita sampaikan ke mereka dan mereka mengerti apa maunya kita, terus mereka ngejalanin, apa yang kita mau, selagi sama-sama komunikasinya baik, ya apa yang kita inginkan pasti nanti, hasilnya pun sesuai yang apa kita harapkan. Oke, baik, Mbak. Terima kasih nih atas wawancaranya hari ini, udah bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara hari ini. Sekian dan terima kasih, Mbak, untuk wawancara hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga, Mas.